Halo semuanya, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Perkenalkan, saya Amalia Erjad, mahasiswa dari Universitas Surabaya. Dalam video kali ini saya akan menampilkan hasil wawancara saya dengan dua narasumber nih. Narasumber yang pertama, beliau merupakan apoteker di salah satu rumah sakit di kota Medan. Beliau adalah apoteker Dr. Randa Peri Aisyah. Nah, langsung saja ini dia wawancaranya dengan beliau. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Dek. Sebelumnya perkenalkan saya Amalia Erjad, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Sini saya ingin meminta izin untuk mewawancarai Ibu nih tentang masalah COVID-19 di rumah sakit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke Bu, jadi Bu kalau saya boleh tahu bagaimana perkembangan COVID-19 di rumah sakit tempat Ibu bekerja sekarang? Mengenai perkembangannya ya Dek, kalau perkembangan pasien COVID ini kita mulai COVID itu Maret ya, tapi mulai meningkatnya itu Mei naik Juni dan sampai sekarang lebih meningkat lagi. Jadi belum ada penurunan ya Bu selama ini? Belum, makin meningkat. Oh begitu ya Bu. Jadi dengan peningkatan kasus COVID-19 di rumah sakit ini, bagaimana rumah sakit menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah dan menangani pasien COVID-19? Kita mengikuti protokol kesehatan di rumah sakit ini sangat ketat, seperti mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, dan ada penanganan yang lebih khusus menggunakan level. Ada level 1, level 2, dan level 3. Oh gitu Bu. Level 1, level 2, level 3 itu bagaimana ya Bu? Level 1, level 2, level 3 itu dibedakan berdasarkan paparannya. Maaf Bu, paparan maksudnya gimana ya Bu? Misalnya yang langsung berkenaan dengan pasien, ada juga yang tidak langsung ya. Nah, contohnya misalnya level 3 itu kan dia langsung ke pasien, berarti dia pakaian APD-nya lengkap, menggunakan baju hazmat, masker N95, nurse cap itu atau dokter scap, pakai face shield, pakai sarung tangan, ada sarung tangan steril dan non steril, pakai sepatu bot. Biasanya yang di level 3 tuh siapa aja ya Bu? Kategori Level 3 itu dokter yang langsung ke pasien dan perawat di level 3. Nah, selain dirawat inap untuk di poli itu pun ada level 3, contohnya seperti poli THT, poli gigi, sama instalasi patroli klinik laboratorium, itu level 3. Yang level 2 itu IGD level 2. Kalau level 1 seperti poli-poli lain seperti poli penyakit dalam dan farmasi dan bagian administrasi. Berarti yang level 1 yang tidak berkontak langsung dengan pasien. Iya, COVID ya Bu? Iya, benar. Terus kan Bu, berdasarkan level-level tadi lah, bagaimana sarana dan prasarana dalam penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit? Persediaannya itu ya ada yang langka kita nyarinya, seperti contohnya masker N95, masker bedah. Kan seperti adik tahu juga ya, mencari masker bedah aja susah. Ya, sampai harganya yang begitu mahal dan sekarang barangnya juga nggak ada. Dan satu lagi mengenai ruangan untuk COVID ini kan memang ada ininya ya, ada aturan khusus, dia harus tekanan negatif, jadi harus ada HEPA filter. Jadi kita juga di rumah sakit baru membuat ruangan isolasi. Hanya udah selesai dan alhamdulillah ruangan isolasinya sudah selesai dan sudah bisa merawat pasien COVID sesuai dengan standar WHO.
Alhamdulillah ya Bu, berarti sarana di rumah sakit masih terpenuhi lah ya. Ya, Tapi kan Bu, apa saja yang menjadi kendala nih dalam penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit? ya dari pasiennya sendiri, dari keluarga pasien, dari petugas dan ya dari petugas kesehatan juga. Oh, begitu ya Bu. Bisa lebih dijelaskan nggak Bu? Misalnya gini ya, kalau kendala dari pasien, misalnya gini, jadwalnya pagi harus berjemur, atau kita suruh misalnya harus menggunakan masker. Kadang ya kita harus sering sering edukasi dan kadang-kadang dia jarang kita larang keluar, dia keluar. Jadi kita harus bolak balik, harus berulang kita memberikan edukasi. Nah, kalau keluarga, kita sudah mengedukasi keluarga itu tidak bisa mengunjungi pasien. Nah, tapi mereka bilang, oh mau lihat sebentar atau mau ngantar barangnya. Itu ya Bu, berarti Iya. bagaimana respon dari keluarga pasien tersebut Bu? Setelah dilarang lah gitu untuk bertemu dengan keluarganya tadi. Ya kadang marah, tapi kita tetap dari petugas rumah sakit harus bisa memberi pengertian ataupun mengedukasi keluarga pasien supaya dia paham dengan kondisi pasien. Narasumber saya yang kedua, beliau adalah warga yang tinggal di wilayah Kota Medan. Beliau adalah Bapak Wiwin Wandoyo. Nah, langsung saja ini dia hasil dari wawancaranya. Oke Pak, langsung saja ya Pak. Selama pandemi COVID-19 ini Pak, ada nggak dampak ke lingkungan Bapak tinggal sekarang? Dampaknya banyak. Yang biasanya ramai sekarang mulai agak sepi, mungkin karena banyak masyarakat yang mungkin berdiam diri di rumah, mungkin bekerja dari rumah, jadi sepertinya lingkungan kelihatan sunyi. Berarti protokol kesehatan sudah diterapkan lah di lingkungan Bapak ya? Sepertinya seperti itu. Terus Pak, bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di lingkungan Bapak? Perkembangannya memang tidak terlalu banyak, yang istilahnya tidak ada sampai satu rumah yang diisolasi, hanya ada satu anggota keluarga yang terinfeksi, cuman anggota keluarga yang lain hasil pemeriksaannya negatif. Alhamdulillah ya Pak. Terus bagaimana respon masyarakat Pak dalam pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan? Dalam penerapan protokol kesehatan di masyarakat memang sepertinya ada kendala, mungkin karena kurang terbiasa ya, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu sepertinya perlu sosialisasi agar mereka lebih paham akibat dari tidak menjalankan protokol kesehatan tersebut. Berarti belum pernah ada nih sosialisasi di lingkungan Bapak tinggal tentang protokol kesehatan. Dari perangkat desa ada sosialisasi protokol kesehatan itu, mereka berkeliling mengumumkan supaya menerapkan kalau keluar rumah menggunakan masker, setelah balik ke rumah mencuci tangan, kalau bertemu orang selalu menjaga jarak. Itu ada sosialisasi dari perangkat desa atau kelurahan. Bagaimana Pak respon masyarakatnya terhadap sosialisasi tersebut? Pada umumnya masyarakat menerima, mungkin karena takut terinfeksi, jadi ada beberapa memang mereka lebih menerapkan atau menjalankan protokol kesehatan tersebut. Cuman sepertinya mereka lebih cenderung untuk di rumah saja daripada mereka keluar-keluar agar tidak terinfeksi COVID-19. Kira-kira Pak, kendalanya apa saja ya dalam menjalankan protokol kesehatan?
yang paling umum itu kan kalau dalam hal penggunaan masker itu kan kita sudah tahu susah ya mendapatkan masker. Jadi memang kadang-kadang mereka jadi menggunakan masker seadanya seperti masker kain atau hanya sekedar menutupkan jilbab ke hidung dan mulut. Kalau mencuci tangan mungkin perlu kesadaran ya akan pentingnya cuci tangan itu, sehingga penularan yang tidak diinginkan bisa terhindari. Nah, teman-teman udah dengar hasil wawancara tadi kan? Jadi teman-teman tuh sudah tahu bagaimana perkembangan dan penanganan COVID-19 di rumah sakit dan di wilayah Kota Medan. Nah, kalau menurut saya pribadi nih, kalau saya lihat-lihat itu masih banyak orang yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Seperti masih banyak yang tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, masih sering berkumpul gitu. Jadi rantai penularan COVID-19 ini tuh tidak selesai-selesai. Menurut saya di sini pentingnya kesadaran terhadap pentingnya mengikuti protokol kesehatan itu. Dan ini tuh merupakan bentuk upaya bela negara kita terhadap negara Indonesia. Jadi stay at home dan tetap mengikuti protokol kesehatan ya teman-teman.